kubur itu sebagai barometer, Gus. Faman naja minhu, siapa yang selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisar, urusan selanjutnya itu lebih mudah. Nah, di mahsyar, di apa, sampai masuk surga, udah aman sudah itu. Wa man lam yanju, tapi bagi orang tidak selamat dari azab kubur, dari kuburnya aja sudah disiksa, fama ba'dahu usrun, maka urusan selanjutnya tambah ribet, tambah rumit. Itu pertanda sudah. Kalau sudah di start awal nih gagal, selanjutnya nih gagal maning. Nah, gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka itu permohonan pertama. Wa min adzabin nar, dan aku berlindung ya Allah min dari adzabin nar, dari siksa api neraka. Nah, ana senang memakai adzabin nar, tidak memakai adzabi jahannam. Nah, jadi kalimat umum dari selamat dari siksa api neraka. Neraka itu banyak, ada 7. Tapi kalau min adzabi jahannam, dari neraka jahannam, ini namanya kalimat khusus sudah. Nah, maka Anda tetap memakai yang ini. Wa min adzabin nar, ya Allah kemohon selamat dari azab neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung ya Allah dari fitnah di waktu hidup. Nah, jangan sampai di saat kita hidup ini kena fitnah dari orang lain. Nah, fitnah itu Gus bisa datang dari istri, bisa datang dari anak, bisa datang dari harta, bisa datang dari jabatan, bisa datang dari banyak hal. Nah, karena Al-Quran sendiri juga mengatakan demikian, wa min innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya hartamu, anak cucumu, keturunanmu, istri-istrimu fitnah, itu menjadi ujian, bahan ujian. Makanya kadang orang diuji dari istri, dari anak, dari harta dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan jangan ada fitnah muncul di waktu kita hidup. Amin Allah. Wal mamat, dan jangan sampai ada fitnah muncul setelah kita mati. Sudah mati masih juga diutik-utik, disebut-sebut, dikait-kaitkan permasalahan dunia dengan kita. Nah, makanya kalau ada hutangnya almarhum sudah tidak berhutang, yang berhutang orang yang hidup, maka dihiwalahkan. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal yang menyesatkan. Memang kata dajjal itu Gus sebagai salah satu makhluk yang akan keluar nanti menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, untuk menghabisi orang-orang yang masih beriman. Tapi yang dihabisi ini memang orang yang imannya sudah rapuh, keimanan manusia sudah tidak, bahkan antara iman dengan tidak itu hampir sama. Nah, jadi diperkuat lagi dengan turunnya dajjal sehingga orang jadi cepat sekali tersesat. Begitu di akhir zaman. Nah, dajjal ini pun kontroversi. Ada yang mengatakan makhluk bermata satu, bertuliskan di mata sebelahnya itu kaf fa'ra kafir, hanya dibaca oleh orang-orang mukmin pada saat itu. Namun bagaimana wujudnya Allahu a'lam. Yang jelas dalam hadisnya seperti itu disebutkan. Nah, ulama kontemporer menafsirkan dajjal itu adalah semua yang berpotensi menyesatkan umat Islam dari keimanan, apalagi mengeluarkan orang yang sudah beriman dalam menjadi kekufuran, itulah dajjal. Nah, jadi program kristenisasi itu program dajjal. Nah, gitu. Karena orang sudah beriman dibujuk-bujuk, dirayu-rayu supaya murtad. Nah, jadi semua tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan orang terjerumus dalam kesesatan itu adalah dajjal. Nah, dan kalau kita lihat sekarang dajjal banyak sekali. Nah,
maka kita berlindung mulai dari sekarang. Nauzubillah min. Nah itu Gus. Nah, supaya gampang menghafalnya, ingat artinya dulu. Arti pertama, ya Allah, aku berlindung pertama dari azab kubur, azab neraka, fitnah di waktu hidup dan mati, dan di fitnah dajjal. Allahumma inni, ingat doa masuk WC Gus, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is itu. Tinggal menyambah saja. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, begitu Bos. Mudah-mudahan antum cepat menghafalnya, cepat diamalkan. Nah, ana sholat sunat pun baca Gus. Sholat sunat pun baca. Nah, eman kalau tidak dibaca. Walaupun saya sholat sunat saya baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau sholat wajib ya apalagi. Nah, begitu Gus. Nah, nyambung sedikit Gus. Min adzabil qabri. Nah, ini ana bawa sebuah tulisan Gus. Ana nukil dari pertama kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, 4.600 sekian hadis. Alhamdulillah ana sudah baca semua itu di pesantren dulu. Karena ada tuh ana tukang baca masalahnya. 2 kali seminggu baca hadisnya itu Bulughul Maram. Setebal ini Gus. Isinya 4.000-an hadis. Nah, ana tukang bacanya. Alhamdulillah. Habis sudah kita baca. Mana yang tidak kita mengerti, itu yang kita tanyakan. Kalau paham, ya dibaca terus. Misalnya, innamal a'malu binniyat. Sudah paham saya itu, jadi tidak dijelaskan. Alhamdulillah. Selesai 3 tahun. Baca 4.000 hadis itu. Nah, ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang berasal dari Yaman, Hadramaut. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Memang orang Yaman. Bayangkan Gus, dari Yaman beliau hanya satu tujuannya, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beriman. Jadi beliau tidak pernah menikah Gus. Tidak pernah menikah. Niatnya seakan mewakafkan hidup saya untuk berguru kepada Rasulullah. Nah, maka beliau begitu nyampe Madinah langsung menyatakan iman dan langsung menimba ilmu kepada Rasulullah. Beliau tidak mau bekerja, tidak mau kemana-mana, pokoknya di Masjid Nabawi. Makan dan minum, kalau ada yang bersedekah baru makan. Kalau tidak, puasa. Maka Abu Hurairah saling mengganjal perut beliau dengan batu. Hafalan beliau luar biasa karena beliau tidak pernah perutnya kenyang. Tapi pernah Abu Hurairah itu diuji. Hafalannya banyak yang lupa. Hadis-hadis yang pernah diterima dari Rasulullah lupa. Akhirnya beliau menangis, mengadu kepada Rasulullah, kenapa hafalan saya banyak yang hilang, padahal saya sudah berusaha. Akhirnya Rasulullah tersenyum melihat sahabatnya. Akhirnya Rasulullah membuka sorbannya. Lalu beliau lalu dilepas sorban, lalu dipukulkan ke dada Abu Hurairah. Setelah itu tidak pernah lagi Abu Hurairah melupakan sesuatu. Pasti dihafalnya apa yang didengar dari Rasulullah. Dan ilmunya yang dulu itu kembali lagi. Itu mujizatnya Nabi. Lalu dipukul di dadanya. Nah, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, istanzihu minal baul. Istanzihu, bersihkanlah dirimu minal baul, dari kencing.
bersihkanlah, sucikanlah dirimu dari kencing. Fa inna ammata adzabil qabri, karena sungguhnya kebanyakan azab kubur itu minhu, gara-gara kencing. Kebanyakan azab kubur, ini Rasulullah bersabda. Sahih hadisnya Gus, rawahu Daraqutni, Imam Daraqutni ini meriwayatkan hadisnya. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu dari kencing. Nah, nanti dijelaskan lagi hadis ini di Imam An-Nasai hadis ke-31. Nabi bersabda gini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh anak sepupu Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Oh, sepupu, bukan anak sepupu. Karena Abbas itu pamannya Rasulullah, saudara ayahnya. Nah, saudara ayahnya. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini sepupunya. Jadi Sayyidina Ali sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Nah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah pernah melewati pekuburan. Secara tidak langsung beliau melewati 2 kuburan di antara pekuburan. Kemudian Rasulullah faqafa, berhenti Gus. Berhenti di kuburan itu. Aneh, tumben. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahuma yu'adzabani. Lalu Rasulullah menunjuknya, sesungguhnya 2 ahli kubur ini lagi disiksa. Disiksa dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah kedua ahli kubur ini disiksa karena dosa besar. Nah, ini kalau disiksa karena dosa besar wajar. Ini enggak. Mereka tidak pernah berbuat dosa besar malah, tapi disiksa dengan siksa yang keras sekali dalam kuburnya. Bukan karena dosa besar. Lalu karena apa ya Rasulullah? Karena ada hal yang kecil, hal yang sepele yang ia sepelekan, yang ia remehkan. Apa itu ya Rasulullah? Amma hadza, adapun yang ini, pemilik kubur ini, kana la yastabri'u min baulih. Nah, yang satu ini tidak pernah istibra. Tidak pernah istibra ketika dia kencing. Wa amma hadza, dan yang satu ini kana yamshi bin namimah, dia itu senang mengadu domba, senang memprovokatori orang sehingga terjadi permusuhan. Summa da'a bi asbi ratbin. Kemudian Rasulullah meminta sahabat potongkan pelepah kurma yang masih hijau. Fasyaqqahu bisnaini. Kemudian Rasulullah membelahnya, menyibaknya menjadi 2. Fagarasa ala hadza wahidan. Kemudian Rasulullah menancapkannya di kuburan satu, di kuburan yang lain juga satu. Summa qala, kemudian bersabda, la'allahu, semoga Allah yukhaffaf anhuma, meringankan siksa kuburnya, malam yaibasa, sebelum kering daun pelepah kurma ini. Nah, jadi banyak pelajaran dari hadis ini Gus. Pertama, kalau kita kencing wajib istibra. Satu. Yang kedua, betapa bahaya dosa mengadu domba. Yang ketiga, sunnah menziarahi kubur itu, taruhlah apa yang masih hidup, karena yang masih segar, masih hidup, itu turut andil berdoa memohon ampun kepada sahibul qabri, yang punya kubur. Maka itulah, kalau dulu Rasulullah contohkan dengan pelepah korma, daun korma, di sini pakai daun pandan, bunga cempaka, bunga rampai, dan seterusnya, bunga-bunga. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya sekarang Gus, apa namanya istibra itu? Nah, istibra itu yang pertama Gus, yaitu tuntas. Itu istibra, tuntas semua air kencingnya keluar, baru dia bercebok atau membilas. Pagi tadi, subuh tadi Anda sudah sampaikan di pengajian. Itulah istibra. Tuntas, tidak ada lagi yang tersisa waktu kencing, baru dia membilasnya. Nah, ini yang penting Gus.
bagaimana kita tahu kencing kita sudah tuntas? Nah, selama ini orang yang namanya kencing ya kencing sudah. Karena sudah merasa tidak ada yang keluar, ya udah bilas, selesai, habis perkara. Karena merasa sudah tidak ada yang keluar, cebok, selesai. Padahal itu belum. Nah, istibra itu begini, Gus. Begitu kita kencing, main perasaan dulu. Perasaan saya, kencing ini sudah tidak ada yang keluar. Nah, ini ukurannya masing-masing kita, Gus. Perasaan tidak ada yang keluar. Tapi itu belum, Gus. Itu baru tahap pertama. Yang kedua, untuk memastikan, menambah keyakinan kita bahwa kencing itu benar-benar tidak ada yang tersisa, yang nyangkut-nyangkut. Wa yusannut tanahnuh, disunahkan kita berdehem-dehem, batuk dulu. Nah, begitu. Sunnah 3 kali berdehem. Nah, jadi kekuatan batuk kita itu mendorong dengan otot perut, sisa-sisa kencing itu akan keluar. 2, Gus. Nah, yang ketiga, nah, sunnah diurut, Gus. Diurut. Nah, ngurutnya itu pakai ini, Amit, pakai jari tengah. Makanya hikmah penciptaannya ini jari tengah. Kita mengurutnya dari arah dekat dubur, Gus. Dari arah bawah. Nah, dari arah bawah. Kita jalankan pelan-pelan sampai ke arah ujung alat kelamin. Nah, urut lagi sampai 3 kali. Habis itu baru ketiga, Gus. Yang keempat, falyuntiz zakalahu salatan. Nah, hendaklah diketek 3 kali pelan-pelan. Nah, jadi diketek aja. Nah, untuk mengeluarkan sisanya. Barulah dibilas. Ah, itu istibra. Tahap-tahapannya. Tahapan istibra. Jadi main perasaan, dehem, urut, baru diketek. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan begitu kencing bilas. Itu hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Itu kalau laki-laki, Gus. Tadi nggak sempat ana jelaskan pada perempuan, ibu-ibu. Nah, kalau perempuan dia 3, Gus, istibro'nya. Pertama, main perasaan, sama. Main perasaan kencing sudah selesai. Tapi itu baru 1. Yang kedua, batuk juga. Berdehem sama. Nah, yang ketiga, sunnah dia menekan perutnya hingga ke bagian bawah. Ditekan gini, Gus. Nah. Mau tangan kiri boleh. Nah, itu kalau perempuan, Gus. Nah, jadi suruh istri antum seperti itu. Nah. Kenapa, Gus, perlu tahap-tahap ini? Nah, terutama kita yang laki-laki, Gus. Nah, kita sama maklum bahwa saluran kencing itu banyak sekali. Nah, terutama di alat kelamin, takut nanti yang dibasuh di sini sisanya masih ada. Kalau tidak mulai istibro, sisanya masih ada. Karena merasa sudah tidak ada yang keluar, lalu dibilas, diceboi. Ternyata sisanya, kalau tidak istibro, ini sisanya masih ada. Dibasuh ujungnya, lalu memakai celana, pakai sarung. Nah, lalu ini karena posisinya sudah guling ibarat botol ke bawah, akhirnya neteslah kembali, mengotori celana dalam, sarung apa. Lalu kita wudhu, lalu kita sholat. Ah, berarti kita sholat menggunakan pakaian yang najis. Nah, inilah fatalnya itu, Gus. Fatalnya di situ. Orang tersiksa, akhirnya sembahyangnya kosong, wudhunya tidak sah. Ini juga pemicunya. Nah, itulah sebab fatalnya di situ. Nauzubillah min dzalik.
maka kita harus lebih waspada. Alhamdulillah anak Gus di mana-mana selalu kampanyekan ini. Nah, ana di L4 dulu sempat ketemu sama orang tua namanya Mami Anom, lalu Wiranom, haji tua. Dulu beliau di waktu masih di Lombok sebelum hijrah Kalimantan, beliau pernah mati suri, Bos. Mami Anom itu mati suri. Ketika umurnya sekitar 30-an, 34 lah, 32, 34. Waktu mati suri itu, Gus, sebagaimana dikatakan orang mati suri. Nah, waktu mati suri itu, anehnya dia melihat kayak nyata orang melayat itu. Kenapa aku dilayat? Dia berteriak, manggil-manggil yang dia kenal, tapi tidak ada sama sekali yang noleh. Dia itu yang bingung sendiri. Kenapa orang banyak datang? Dan kenapa orang setiap saya panggil, saya pegang, kok nggak ada yang merasa gitu? Oh, ternyata memang orang meninggal itu tahu, Bos. Tahu siapa yang melayatnya, siapa yang menangisi, siapa yang menyolatinya, siapa. Makanya siapa yang pura-pura nangis, saya tahu. Nah, tidak lama setelah itu, Gus, lalu datang katanya dari arah langit turun 2 orang membawa saya dengan paksa, dibawa. Nah, dibawa di semua kubur-kubur dikelilingi. Dan anehnya yang saya lihat, bilang, semua banyak orang tersiksa dalam kuburnya gara-gara tidak istibra di waktu kencingnya. Jadi benar sesuai dengan hadis, pengalaman spiritual. Maka beliau setiap ketemu sama anak, tolong Pak, nak Ustadz, tolong nak sampaikan setiap nazia. Saya aja sudah yang melihat kengerian dalam kubur itu, banyak orang disiksa gara-gara tidak istibra waktu kencingnya. Nah, tapi beliau sudah meninggal sekitar tahun 2016-17 itu beliau meninggal. Nah, setelah itu, Gus, setelah selesai diajak oleh mungkin malaikat kayak itu membawa ruhnya. Nah, waktu diguyur itu, Gus, dikucur badannya mau dimandikan, lalulah beliau bangun. Iya, apa enggak kaget orang sekampungan? Hidup lagi sampai temu usia tua. Masih ada cucunya di SDIT, mungkin sudah pindah ke SMA. Nah, itu, Gus, sesuai dengan hadisnya memang. Nah, jadi kita terus itu namanya istibra yang dimaksud hadis ini, supaya amankan kita. Yang kedua, istibra dengan makna jangan sampai kita kencing sampai mercik kepada badan pakaian kita sendiri. Nah, itu jadi ada semacam waspada. Maka kalau kita kencing, waspadalah. Waspadalah. Ada aturan kencingnya itu, Gus. Pertama, tidak usah kencing berdiri. Nah, kecuali darurat. Illa li hajatin. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan kan ada itu, karena antri tidak tahan. Udah. Nah, tapi itu, Gus, kalau di Masjid Raya memang ada kencing khusus berdiri itu. Kalau tidak darurat tidak tak pakai. Cuma kalau terpaksa kencing berdiri seperti di bandara atau pesawat, kita lihat dulu. Ada yang kenal saya dulu. Kalau tidak ada, kalau yang kenal itu aku cerita, Pak Ustaz nih kencing. Sama di Masjid Raya itu, Gus, kalau pas kebelet saya lihat dulu, saya cek dulu. Anak tidak mau, itu alternatif sudah. Alternatif terakhir. Karena Allah. Alternatif terakhir. Kalau sudah masih ada yang buka, ke situ. Tapi kalau sudah tidak ada yang buka, terpaksa. Cuma anak lihat-lihat dulu ke belakang. Ada tidak kenal? Takut cerita. Nah itu, Gus, bahayanya yang alat kencing berdiri itu. Nah, hati-hati nanti mercik dia ke celana gitu.
Ya kurang lebih juga artinya itu. Belum tahap istibra ini sudah ke perci itu. Nah itu hati-hati. Wa yukrahul baulu qaiman. Tidak haram Gus kencing begitu. Cuma makruh. Artinya makruh itu sebaiknya tidak usah. Tapi illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Nah, hajatnya seperti apa? Selawaran. Apalagi antum pakai jeans. Terus toilet di mes tuh. Mes itu satu aja kan? Yang di mes, yang di masjid itu. Di masjid itu satu. Mes di satu. Kecuali kalau di office alhamdulillah itu sudah lumayan lah. Masih kurang. Iya. Iya. Nah. Nah. Kenapa Gus? Iya. Iya. Itu. Nah, yang agak standar, nah yang di plan, nah itu enak sudah itu kencingnya dan sebagainya banyak. Nah, begitu. Jadi itu pesan beliau dulu. Nah, tolong sampaikan supaya waspada. Itu jadi ketika kita kencing waspada, jangan sampai mercik ke badan. Begitu juga Gus, hati-hati. Kalau kita kencing, sebaiknya ke kloset itu jangan langsung nembak airnya. Nah, itu nanti mercik itu. Nah, ke bawahnya itu. Ke bawah dulu. Supaya kencing jalan dulu baru ke kloset. Tapi kalau dia seret, itu bisa mercik dia. Itu satu Gus. Nah, terus kalau kita kencing berdiri hati-hati juga. Nah, kalau ada kena batu mantul lagi. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini nih istibra tahap kedua artinya Gus. Kalau kita kencing jangan sampai kencing kita memantul ke badan kita kembali atau ke pakaian yang sekiranya akan kita pakai untuk sembahyang. Nah, itu Gus yang kedua. Yang ketiga, istibra itu la yastatiru. Nah, jangan sampai kencing atau buang air besar la yastatiru, jangan sampai tidak bertutup. Nah, maka hendaklah kita kencing di ruangan tertutup. Toilet lah. Nah, ini yang sering pengalaman yang kita amati Gus. Nah, orang bawa mobil atau motor kebelet, itu. Yang penting di robot-robot itu, tapi begitu. Cobalah kalau memang mau kencing kebelet begitu, masuklah di agak tersembunyi sedikit supaya masih tidak bisa dilihat oleh orang. Nah, ini enggak santai aja. Nah, itu larangan istibra yang ketiga itu, Gus. Level yang ketiga. Hendaklah kita kencing itu tertutup, di ruang tertutup atau tersembunyi. Begitu Gus. Nah, jadi insyaallah lah untuk menjadi pelajaran buat kita. Jadi istibra itu ada berapa tingkatan Gus? 3. Pertama, tuntas, benar-benar tuntas. Yang kedua, jangan sampai mercik kembali. Yang ketiga, bertutup. Itu istibra semua. Gitu Gus. Wallahu a'lamu bishawab. Oke Gus, kita sambil bincang-bincang saja. Mat, enggak apa-apa, situ aja. Gus, sambil Gus, sambil diminum Gus kopinya. Biar aja Gus, ini ada.
Gus, silakan Gus kalau ingin kita bincang-bincang saja. Gus, ditanyakan. Kalau yang mau ditanyakan silakan. Menahan di dalam sholat. Nah, ya, baru membatalkan apabila keluar julus. Tapi kalau masih belum keluar, belum juga membatalkan. Belum. Nah, syaratnya baru membatalkan apabila keluar. Nah, sama dengan kebelet pipis, belum batal kalau belum keluar. Tapi masalahnya tahan apa tidak? Kalau memang tidak tahan, jangan lanjutkan sembahyang. Kita manusiawi saja, kita selesaikan hajat itu. Makanya makruh menahan kencing, makruh menahan angin ketika hendak melaksanakan sholat. Kalau sudah sebelum sholat sudah mulai terasa, jangan dulu sholat, selesaikan itu dulu. Tapi kalau di tengah-tengah sholat muncul, bagaimana ini? Apakah langsung batalkan? Jangan. Kalau sekiranya kita masih bisa tahan dan tidak mengganggu kehusyuan kita, tahan. Tapi kalau tidak bisa tahan dan khusyuk kita juga akan tidak maksimal, maka selesaikan sembahyang langsung. Assalamualaikum, assalamualaikum, kita keluar. Tapi akhiri dengan salam dulu, Gus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Meskipun dalam kondisi berdiri, boleh keluar. Walaupun akan terpaksa, kalau memang inti karena darurat, akan melewati orang yang sedang sholat. Ini darurat masalahnya, tidak haram kita melangkah orang yang sholat, Gus. Tidak haram melangkah orang yang sholat karena darurat. Ya, kalau tidak sampai ini diamankan, bahaya nanti. Nah, itu tidak haram karena memang ada hajat. Itu sangat manusiawi. Nah, itu tadi Gus. Kalau sekiranya kita nggak tahan lagi, maka selesaikan sholat lebih awal. Kita boleh keluar, walaupun hampir akan sampai melewati orang yang sholat. Itu tidak haram karena ada hajat, keperluan. Tapi yang melewati orang sholat yang tidak ada kaitannya dengan itu baru yang haram. Gitu, Gus. Jadi kalau masih dalam posisi menahan, belum keluar, belum membatalkan sholat. Hadas itu. Jadi kentut hadas, kencing hadas, bersentuhan kulit atau disentuh itu hadas. Tertidur berhadas sudah. Jadi hadas itu bisa muncul gara-gara sebab yang tadi. Gitu, Bos. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya merasa keluar angin, bagaimana sholat saya ya Rasulullah? Merasa. Maka Rasulullah sabdakan, kalau merasa keluar angin, maka batal wudunya, otomatis batal sholatnya setelah dicek. Engkau dengar suaranya, tidak ada ya Rasulullah. Baik. Engkau dapat mencium aromanya, tidak ada ya Rasulullah. Oh, kalau begitu wudu'mu masih sah, sholatmu lanjutkan. Nah itu Gus. Tapi kalau ada engkau dengar suara, tidak ada, tapi engkau cium baunya, iya ada, berarti batal. Kita nggak mungkin nggak paham aroma angin sendiri. Nah itu salah satu dari dua itu kriteria pengecekannya. Ada bau, tidak ada suara, batal. Tidak ada baunya, tapi ada suara dengan nyata kita mendengarnya, batal. Nah, gitu. Syak, ragu, apakah itu suara angin atau suara perut?
cek dengan suara, dengan aroma. Tidak ada aroma, kalau ini meragukan dengan suara perut atau apa, berarti tidak batal. Rudda ilal asal, dikembalikan kepada hukum sebelumnya, bahwa kita masih dalam keadaan berwudu karena ini syak, ragu. Gitu. Oke, Gus. Ada lagi, Gus? Jongkok. Baik, Gus. Ya, kalau itu tergantung kepada orangnya, Gus. Tergantung kepada orangnya. Ada orang yang cepat tuntas kencingnya dengan posisi duduk, ada yang posisi jongkok. Nah, khusus kalau anak sekarang, Gus, kalau dulu-dulu sih, iya. Sekarang anak kencing itu lebih nyaman rasanya kencing dan di toilet yang duduk itu. Maka di kamar ini toilet itu, kloset yang duduk itu anak pakai. Jadi kalau kencing itu cepat sekali, cepat selesainya, jadi cepat tuntasnya. Kenapa anak malas kencing sambil duduk? Pertama, karena sudah mulai ada asam uratnya, Gus. Nah itu, Gus. Jadi kalau bangunnya itu, Gus, waduh, perlu perjuangan. Nah itu. Nah, tapi kalau duduk, jadi kalau posisi klosetnya duduk, nyaman sudah. Bangkit tuh duduknya itu nyaman. Nah, terus keluarnya kencing juga cepat sekali, bisa diarahkan istibronya itu. Jadi anak kembalikan kepada yang bersangkutan, gimana yang enaknya bagi yang bersangkutan. Boleh jongkok, boleh duduk. Nah, yang dimakruhkan adalah berdiri itu. Nah, tidak ada disebut jongkok itu, karena di zaman Rasulullah toilet jongkok belum ada. Kalau toilet duduk belum ada. Dan umumnya dulu toilet itu klosetnya adalah jongkok, kan gitu. Ya ini kan namanya jongkok, Gus. Ya, berarti yang bentuk kursi duduk. Nah, setelah perkembangan teknologi semakin maju, barulah dibikin itu. Jadi silakan, Gus, enggak apa-apa. Jadi alternatif selama masih kita ada toilet yang itu, selain yang berdiri, pakailah itu. Nah, tapi kalau memang itu karena penuh antri dan jika gue kebelet, sudah, yang berdiri aja, enggak apa-apa. Itu makruh kalau tidak ada alasan yang mendesak. Wa yukrahul baulu qa'iman, makruh kencing berdiri illa li hajatin, nah, kecuali karena ada hajat, keperluan. Nah, maka anak santai aja kalau di perusahaan di Pama itu ada yang kencing berdiri itu biasa aja, dimaklumi. Pertama karena antri, yang kedua pakai celana. Nah, tapi kalau pakai gamis dan sarung nggak bisa, Gus. Yang ini nggak bisa. Mau kecuali harus duduk, Gus, atau kursi jongkok. Nah, tapi kalau toiletnya berdiri, hendak bisa, Gus. Lucu kelihatan. Seperti yang pernah anak alami waktu ngisi tausiah di rutan narkoba di Samarinda. Di situ tidak ada toilet, Gus. Toilet ruangan, berdiri semua. Memang kalau dibikinkan toilet ruangan, dikhawatirkan nanti itu dijadikan sebagai tempat transaksi. Nah, jadi berdiri semua, jadi supaya mudah diawasi oleh sipir. Pas selesai acara kebelet,
di mana toilet mau ke belakang kamar kecil. Tidak ada Pak Ustaz, cuma yang ada berdiri saja. Nah, ayo coba kita lihat dulu. Oh, di tengah, wah nggak bisa, kayak apa nih? Hanya terpaksa keluar dulu dari rutan, nah, lalu menuju ke masjid yang terdekat. Begitu Gus. Oke Gus, silakan Gus. Ya, jangan, anak ada saudara. Sudah Gus. Gus, silakan sambil ya enggak apa-apa. Ada lagi disampaikan Gus, didiskusikan lagi. Gus, over. Bagus. Oke, Bu. Ketika kita menjadi seorang imam di keluarga, biasa. Nah, Nah, ketika anak dia menjadi seorang imam, katakanlah ketika kita sholat di sunnah, kita sholat batal itu, nah saya merasa batal. batal ya. Nah, terus saya itu langsung balik ke belakang. Nah, Nah, tapi kadang sekarang saya ngomong saya batal itu. nah, Ikut selesai juga dengan alasan nanti saya wudhu dulu, saya sholat lagi, istri ke sholat jamaah lagi. Nah, alangkah baik seperti apa bagai itu? Ah. Seorang istri itu yang menjadi makmum itu apa bisa nanti menjadi makmum terus sampai selesai, atau ikut selesai nanti ikut jamaah berulang lagi? nah. Begini Gus, hukum asal pertama Gus, kalau sholat itu kalau sudah terlanjur masuk dalam ibadah yang wajib, walam yajuz qat'ul lima qad furidah, tidak boleh memutuskan amalan yang sudah terlanjur amalan wajib. Sholat zuhur 2 rakaat, imamnya batal, antum batal, tertinggal istri. Nah, bagaimana istri ini yang jadi makmum sendirian? Nah, wajib menyelesaikan sholatnya sendirian. Sholat munfaridan saat itu dengan imamnya batal, otomatis dia sekarang berstatus sholat munfarid. Nah, selesaikan sendiri Gus. Jangan begitu imamnya batal ada ikut membatalkan. Toh juga nanti akan toh juga nanti saya akan mengulang kembali sholat berjamaah. Nah, jangan demikian. Selesaikan aja Gus. Selesaikan sholatnya sendiri istri itu. Nah, nanti kalau dia hendak berjamaah lagi, nah, bolehlah dia menyusul masbuqan kalau memang tertinggal rakaatnya. Nah, justru sunnah dia mengulang nanti Gus. Sunnah dia mengulang sholatnya yang tadinya separuh berjamaah, separuh sholatnya munfarid. Nah, sekarang antum sudah balik wudu, lalu sholat sendirian. Dia sedang tahiyat. Assalamualaikum. Ternyata begitu selesai salam, antum masih berdiri. Langsung saja mulai Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhri
biasa sholatnya, andai kan itu sholat zuhur niatnya, jadi dapatlah berjamaah kembali. Nah, sunnah memang mengulang sholat yang tadinya munfarid sendiri, ada orang berjamaah, sunnah kita mengulang kembali untuk dapat berjamaah. Satu Gus. Nah, yang kedua, nah disinilah diberikan izin oleh Allah seseorang yang sedang sholat awalnya sendirian, Gus. Sholat awalnya sendirian. Nah, lalu tidak lama ada orang mau berjamaah. Nah, bagaimana ini yang sholat sendirian? Nah, kalau orang yang sholat sendirian ini, kalau dia baru memulai, boleh dia langsung mengakhiri sholatnya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bergabung dengan ini. Kalau dia baru dapat 2 rakaat, hendak duduk tahiyat awal, segeralah duduk tahiyat awal. Begitu selesai tahiyat awal, salamlah dia, lalu ikut bergabung. Tapi kalau ini zuhur, sudah masuk rakaat ketiga, tidak dianjurkan untuk diselesaikan sholat ini lebih awal. Selesaikan saja dulu ketiga, keempat dengan sempurna, baru ikut bergabung berjamaah kembali, walaupun akan tertinggal beberapa rakaat. Masbuk tidak apa-apa, tapi dia sudah dapat pahala berjamaah. Gitu, Bos. Jadi dasarnya walam yajuz qat'ul lima qad furidho. Dalam kitab Az-Zubat itu tidak boleh memutuskan amalan ibadah yang hukumnya fardu. Contoh lagi, Gus, contoh lagi. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sunnah. Istri atau kita puasa. Kita puasa sambil mengqadha. Karena tertinggal puasa kita kemarin karena sakit. Begitu lebaran, habis lebaran puasa. Saya berniat puasa qadha esok hari, saya berniat puasa esok hari, puasa qadha Ramadan, dan puasa sunnah Syawal lillahi ta'ala. Nah, ini Gus, puasa kita ini yang di bulan Syawal ini, kalau kebetulan suatu saat bertamu, berkunjung, diajak makan, tidak boleh Gus kita putuskan. Haram kita putuskan. Kenapa? Karena kita sedang melaksanakan puasa wajib. Apa puasa wajibnya? Qadha. Kalau puasa sunnah biasa Gus batalin. Nah, jangan ditahan-tahan. Kalau puasa sunnah, nah, wa may yurid liman da'ahu yaqulu, siapa yang hendak mengajak engkau makan, fafitruhu min shaumi naflin afdalu, membatalkan puasa sunnah itu lebih awal, lebih afdal daripada meneruskan puasa. Maka kalau anak nih, enggak ada tanding-tandingnya. Ada yang ngajak makan, ya udahlah. Pak kasih puasa, iya, kenapa? Udah, bismillah. Kita sudah menjalani puasa, alhamdulillah. Nah, dijamu makan, jamu. Nah, dapat 2 pahala. Pahala puasa utuh itu hukumnya, Gus. Ngapain takut? Ada orang aduh sayang. Jangan disayangkan, ini sunnah kok. Sudah tercatat pahala sempurna. Innamal a'malu binniyat. Nah, kita sudah niat berpuasa, kita sudah action berpuasa. Cuma puasa kita tidak tuntas gara-gara memang ada asbab yang lebih penting, yaitu menghargai hajat orang. Itu. Ya. Masbuk.
kalau kita berjamaah Gus, berjamaah itu sah semua sholat kita, dapat pahala jamaah meskipun pada orang yang sedang sholat sunat, asal tidak sah berjamaah pada 2 sholat saja. Tidak sah kita sholat wajib berjamaah ke orang yang sedang sholat di 2 sholat ini. Pertama, sholat jenazah. Nah, nggak sah itu Gus. Kenapa? Karena beda pengerjaannya, beda bentuknya, beda susunan sholat. Maka tidak sah orang sholat wajib berjamaah ke sholat jenazah. Satu. Yang kedua, sholat gerhana Gus. Sholat gerhana matahari karena bulan. Kenapa tidak sah berjamaah ke orang sholat gerhana matahari karena bulan? Karena sholat gerhana matahari karena bulan ini beda tata cara kaifiat pengerjaannya dengan sholat biasa. Dia Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, surahnya aja 2 kali. Nah, sementara tidak ada sholat apapun selain gerhana yang ruku dan sujudnya sampai 2 kali. Allahu Akbar, niat sholat sunnah gerhana, Fatihah, surah, ruku, iktidal. Nah, iktidalnya ini langsung bersedekap kembali, membaca Fatihah kedua. Nah, lalu surah, lalu ruku, iktidal, baru sujud. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, mana ada sholat wajib iktidalnya, rukunya 2 kali? Nggak ada. Nah, itulah sebabnya nggak boleh. Walaupun dia sedang sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, andai kan sholat duha, nggak masalah. Dan nggak perlu nepuk-nepuk orang Gus, nggak usah. Itu nggak ada syariatnya nepuk-nepuk orang, kecuali kalau kita mau meminta tolong isti'anah bis-safi, meminta tolong untuk ada teman kita bersaf di belakang, karena kita tidak boleh bersaf sendirian di belakang. Mufawwitun li fadilatil jamaah, kita ini berjamaah tapi tidak terhitung berjamaah pahalanya. Itu resikonya Gus. Orang yang bersaf sendirian tidak punya teman, walaupun dia niatnya usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala, tapi dia sendirian dari awal sampai akhir sholat sendirian. Ini berjamaah tapi tidak masuk hitungan. Nah, ini jeleknya itu Gus. Makanya supaya dapat hitungan, masuk hitungan pahala jamaah, takbirlah dulu, Allahu Akbar, baru tepuklah orang yang di depan kita. Yang ditepuk ini harus mengerti, oh ya, saudara saya ini membutuhkan teman untuk bersaf, mundurlah dia. Nah, itu Gus. Tapi syaratnya harus takbir dulu Gus. Allah, tidak boleh nepuk orang belum takbir. Dan yang ditepuk kalau belum takbir boleh dia bertahan. Ngapain dilayani? Orang sedang tidak sholat. Tapi kalau dalam sholat dia menepuk orang, oh pasti ini tepuannya tepuk ibadah. Artinya dia minta tolong di dalam sholat. Nah, itu Gus. Makanya ada aturan mainnya nepuk itu. Makmum tunggal. Ah. Oh, nggak usah. Nah, langsung saja ikut berjamaah ke dia. Nah, karena makmum itu ngapain ditepuk punggungnya kalau kita mau berjamaah ke ex makmum, ya kan? Nggak usah, ikut aja kita, Allahu Akbar. Gerakannya apa gerakannya boleh. Itu satu. Boleh juga, ini sering anak praktekkan sama Gus Rahmat nih. Kalau ngantar ke supaya kami keseringan terlambat sholat maghrib kalau di masjid, kalau ngaji di masjid Hulu, musola Hulu Al-Ikhlas. Nah, imam sudah kadang dapat 2 rakaat, kadang 1 rakaat. Nah, ana masuk 1 rakaat, Gus Rahmat masih wudu. Allahu Akbar. Nah, ana dapat 1 rakaat, Gus Rahmat belum dapat rakaat, tapi hanya dapat tahiyat saja.
tahiyat akhir. Nah, begitu salam imam, assalamualaikum, ana berdiri rakaat kedua untuk sholat maghrib. Gus Rahmat berdiri rakaat pertama sholat maghrib karena tadi tidak dapat ruku. Mundurlah sedikit yang mau berjamaah nih, boleh itu Gus, mundur sedikit. Nah, kita ikut. Ana rakaat kedua, Gus Rahmat rakaat pertama, berjamaah. Nah, Gus Rahmat berniat, saya berniat berjamaah. Udah. Rakaat kedua bagi ana tahiyat, rakaat pertama bagi Gus Rahmat tetap ikut tahiyat karena mengikut imam. Tidak masalah Gus, boleh. Naik rakaat ketiga bagi anak, Gus Rahmat rakaat kedua. Tahiyat, Gus Rahmat tahiyat. Tahiyat pertama bagi Gus Rahmat, tahiyat kedua rakaat terakhir sholat maghrib bagi anak. Anak salam, Gus Rahmat berdiri kembali untuk mengambil satu rakaat. Nah, itulah untungnya Gus Rahmat kalau ikut masbuk seperti itu, sholat maghribnya tahiyatnya sampai 4 kali. Nah, disitulah tergambar ada orang sholat maghrib tahiyatnya sampai 4 kali. Rakaat maghribnya 3, kok bisa tahiyat sampai 4? Nah, itu orang yang masbuk, orang yang berjamaah di rakaat yang rakaat yang ketiga sholat maghrib. Dia masbuk di rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga, atau orang yang masbuk di rakaat yang kedua sedang tahiyat awal. Nah, itu Gus, itu bisa terwujud orang tahiyat sholat maghrib itu sampai 4 kali. Imam sedang tahiyat awal. Nah, sedang tahiyat awal. Nah, Gus Rahmat datang, takbir, Allahu Akbar, duduk, ikut tahiyat bersama imam. Nah, berdirilah imam yang untuk rakaat ketiga, Gus Rahmat berdiri. Nah, tahiyat imam, Gus Rahmat tahiyat. Tapi Gus Rahmat ini sudah tahiyatnya 2 kali. Nah, padahal baru dapat 1 rakaat. Salam imam, bangkitlah Gus Rahmat untuk rakaat yang keberapa? Kedua. 2. Habis itu karena rakaat kedua tahiyat. 3 sudah tahiyatnya. Bangkit lagi rakaat ketiga. Tahiyat lagi. 4 kali tahiyat. Nah, begitu mah. Nanti kalau ikut sama Abi berjamaah aja. Cuma tak pancing-pancing Gus Rahmat kemana? Enggak berjamaah. Takut mungkin. Nah, gitu. Boleh Gus berjamaah. Nah, jadi orang kita berjamaah ke orang yang sholat sunat, no problem, boleh, sah dan dapat pahala jamaah. Nah, gitu. Jangan takut. Dan tidak usah tanya, ini surat lagi surat apa nih? Ya. Terus orang yang sedang sholat sunat, ada orang ikut di belakangnya, jangan takut juga. Ini kadang-kadang dihentikan. Aku sholat sunat. Aduh. Ya. Biasanya teman-teman salafi itu yang gitu, tidak mau dia, tidak mau diikuti jadi imam kalau dia lagi sholat sunat, langsung sudah memberi kode. Artinya jangan ikut saya lagi sholat sunat, maksudnya cuma ngomong nggak berani. Ngapain? Biarkan aja. Alhamdulillah kita membantu Allah. Makanya disebut kemarin itu yang kita belajar sering kemarin Gus. Kalau ada orang sudah pernah berjamaah, kita tadi sholat berjamaah bersama jamaah yang banyak, ada orang berjamaah lagi, bolehkah kita ikut? Sah Gus, sah kita berjamaah. Cuma pendapat yang mutamat cukup
sampai sekali saja bolehnya kita mengulang. Nah, walaupun ini ada banyak versi. Ada yang mengatakan boleh diulang sampai 25 kali asal kita kuat aja sholatnya. Sudah berjamaah pertama, ada yang berjamaah lagi, ada yang jamaah ketiga berjamaah lagi, terus boleh sampai 25 kali. Ada yang mengatakan boleh berjamaah, tidak ada batasnya sampai waktunya habis. Nah, makanya kalau antum suatu saat berjamaah di masjid, di Langgar Gus, antum pulang ke rumah, istri minta diimami, jangan ditolak. Ah, aku sudah sholat. Ah, jangan, berimami saja. Nah, boleh itu. Sah. Ya. Ya. Makanan. Ya. Betul. Bila sengaja. Bila sengaja. Meskipun sedikit. Kalau kita menelan air liur sendiri itu, Ya. seperti apa Pak? Pada saat sholat. Nah, air liur bukan makanan, Gus. Nah, dan itu alamiah. Tidak mungkin kita tidak menelan air liur. Nah, jangankan sholat, puasa aja nggak batal menelan air liur sendiri. Nah, gitu. Jadi dengan catatan Gus, air liur itu as-safi, pertama air liur yang bersih, yang kedua masih dalam tataran kita berada di dalam mulut kita sendiri. Nah, mulut kita sendiri masih sah untuk ditelan. Jadi kalau sisa makanan ini kan kita buang Pak ya. Nah, kita buang Gus, terpaksa. Pada saat sholat itu. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah itu. Nah, daripada nanti bermasalah dengan sholat kita, buang saja. Cuma kalau masih membuangnya bisa dibuang dengan lidah, buanglah dengan lidah. Tapi kalau memang dia tidak bisa dibuang dengan lidah, oh berarti dia itu kira-kira tidak akan tertelan karena masih nyangkut di gigi. Biarkan. Cuma jangan sampai nah, ini nanti bukan ini yang membatalkan karena gerakan ini. Nah, apalagi sampai diperhatikan. Baru dibuang. Nah, itu tidak usah. Makanya kalau bisa memungkinkan bersiwaklah sebelum sholat. Kalau tidak, berkumurlah. Kalau kita tadi makan itu. Makanya Imam Abu Hanifah Gus, Imam Abu Hanifah mazhab paling senior itu membatalkan wudhu apabila makan makanan, minum minuman yang pernah diproses dengan api. Nah, batal beliau. Nah, itu tadi kaitannya. Sudah wudhu makan, nah, nanti kata beliau batal sudah itu. Nah, batal. Nah, kalau apapun makanan yang sudah diproses dengan api, beliau batal. Nah, itu. Kalau mazhab Syafi'i tidak batal. Cuma kalau hendak melaksanakan sholat, sunnah berkumur terlebih dahulu atau bersiwak kalau memang ada. Nah, supaya masuk dalam sholat tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan dan ragukan. Nah, gitu Bos. Nah, gitu aja Bos. Jadi kalau masalah makan dalam sholat atau tertelan, kalau menelan sisa makanan sengaja walaupun sedikit batal. Nah, makan
banyak walaupun lupa dalam sholat batal. Menelan makanan sedikit, sisa-sisa makanan tadi, tapi karena lupa tidak batal dalam sholat. Kalau lupa atau tidak sengaja menelan sedikit tapi, nah itu tidak batal. Tapi kalau sengaja makan lupa banyak, nah itu batal. Karena sulit terjadi orang makan banyak gitu dalam sholat karena lupa. Masa nggak akan terasa makan paha ayam satu kan? Nah itu sangat linudratiha, ini sangat jarang terjadi. Oh bisa jadi dia itu karena pikun. Orang pikun itu memang sudah tidak berlaku halal haram sah batal, Gus. Nah, sudah tidak mukallaf namanya. Syaratnya mukallaf itu al-baligul aqilu, akil balik, akalnya masih sehat dan umurnya sudah melewati balik. Nah, itu mukallaf. Makanya orang yang sudah pikun itu, Gus, jangan dipaksa untuk sholat. Jangan. Kalau semau-maunya dia sholat, ya sudah. Jangan ada ibu di situ ngadu sama, wih gimana nih bapak saya nih, kadang dia sholatnya menghadap timur, utara. Biarkan, sudah tidak berlaku wajib. Oh gitu kah? Ya, oh kalau begitu enak saya. Udah. Nah, jangankan sholat, Gus, makan aja baru saja selesai. Saya belum makan, bilang. Nah, gimana nih? Belum dicuci piringnya itu. Saya belum makan ini. Tapi anehnya, yang penting sudah makan, udah selesai. Namanya perut sudah kenyang kan, tapi dia ngomong belum makan. Nah, itu pikun. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, ini juga, Gus, di doa ini doa untuk ampuh supaya tidak pikun di saat kita tua. Makanya mana ada kiai pikun? 1001 pun kalau ada itu, 1001 kiai pikun. Kenapa? Karena memang mengamal kayak ini, Gus. Fitnatil mahya. Jangan sampai fitnah itu muncul di waktu hidup. Wah, kasihan Pak Kiai itu kemana-mana, ya kan nggak ada itu. Justru semakin sepuh kiai semakin berwibawa. Tapi kalau yang bukan kiai semakin sepuh, nah bertambah masalah itu. Pikunnya itu jalan kemana-mana. Khusyuk dalam sholat itu banyak sekali penafsirannya, Gus. Nah, kalau ana lebih memilih khusyuk itu adalah konsentrasi, Gus. Bersinerginya antara hati, ucapan, dan gerakan. Nah, bibir membaca atau mulut membaca bacaan sholat, hati meresapi, paling tidak mendengarkanlah bacaan itu. Maka sunnah kita membaca jangan cepat-cepat. Bacalah dengan tertil, dengan baik, benar, dan jangan terburu-buru. Kalau sudah kita membaca bacaan sholat itu dan kita dengar sendiri, resapi sendiri, apalagi kita mengerti mananya, minimal bisa menerjemahkan kata per kata. Nah, kemudian dibarengi dengan gerakan tidak buru-buru, santai saja, enjoy saja, itulah sholat khusyuk. Nah, sekarang peluangnya untuk memikirkan yang bukan, tidak ada kaitannya dengan sholat mana? Nggak bisa, Mas Ubus. Nggak bisa memikirkan yang lain, nggak bisa. Kenapa? Karena kita fokus dengan ucapan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Fokus begitu. Nah, jadi
bibir berucap, telinga dipasang, mendengarkan bacaan kita dengan seksama, hati meresapi. Bila perlu menikmati, tidak hanya meresapi, menikmati bacaan. Nah ini yang susah, Bos. Menikmati. Meresapi masih bisa, tapi menikmati bacaan itu. Menikmati bacaan ini seperti perumpamaan kita menikmati nikmatnya kopi. Ada orang ngopi segelas enggak terasa. Kenapa? Karena dia enggak konsentrasi. Ada yang dia pikirkan. Makanya orang yang berpikiran, ada yang dia pikirkan, enggak terasa makanan yang itu habis. Kenapa? Kurang menikmati. Nah, itu Gus. Nah, tapi coba orang minum kopi, dinikmati. Maka dia akan tahu gulanya, kopinya, aromanya. Wah ini pas. Kenapa? Nikmati banget. Sebagaimana kita menikmati alunan musik. Ada orang menikmati banget. Nah sepertilah sholat khusyuk. Paling tidak tataran khusyuk itu sinergikan tiga ini. Gerak, ucapan dengan hati kita seiring sejalan. Maka kecil sekali peluang yang tidak ada kaitannya dengan sholat masuk dalam pikiran kita, masuk dalam, terlintas dalam hati kita. Kenapa? Karena ruangannya sudah diisi semua. Bibir berucap, telinga dipasang dengan itu, hati meresapi, gerakan kita juga seiring dengan itu. Nah, begitu Gus. Makanya di dalam sholat tidak ada tempatnya kita diam, kecuali ada 3 tempat kita sunnah diam Gus. Diam sesaat itu ketika Allahu Akbar kabiro. Nah, diam sejenak. Nah, kemudian yang kedua, selesai membaca kabiro, wa ma ana min inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jeda sesaat. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Diamnya lagi ketika waladhdallin ke amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nah, itu diam yang sunnah sesaat. Terakhir diam itu ketika selesai surah, Gus. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, diam dulu sesaat baru kita ruku. Jangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ahadnya selesai sekalian pada waktu rukunya. Nah, itu keliru. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhentilah dulu saat baru kita ruku. Nah, itu sunnah di situ. As-sukut, diam. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya insyaallah. Silakan diminum Gus kopinya. Jangan dikembalikan utuh. Silakan, jangan dikembalikan utuh Gus, kopinya habiskan. Siapa yang minum? Oke Gus, kita berdoa dulu sebentar. Kita tutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa hsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.